Saudara, sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah dilakukan di Auditorium HM Rasjidi di Kementerian Agama Jakarta, Saudara. Ini adalah visual terkini yang kami hadirkan bagaimana situasi di Auditorium Kementerian Agama, lokasi berlangsungnya sidang isbat penentuan awal puasa, di mana sidang isbat nanti akan melibatkan tim hisab dan juga ru'yat dari Kementerian Agama serta dihadiri para duta besar negara sahabat dan juga perwakilan ormas. Kita update kondisi terkini di sana. Kita sapa jurnalis Kompas TV, ada Dipo Nurbahagia di sana. Selamat malam Dipo, kondisi terkini di sana seperti apa? Iya, sekitar pukul 5.15 waktu Indonesia Barat ataupun 17.15 waktu Indonesia Barat, sidang isbat untuk menentukan awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah di kantor Kementerian Agama, tepatnya di Auditorium HM Rasjidi baru saja dimulai, Yasir. Saya akan mengajak Anda, Yasir dan juga saudara, juru kamera Kompas TV, Wandi Yansen Saragi akan memperlihatkan suasana terkini di Auditorium HM Rasjidi, kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat, di mana sidang isbat saat ini sudah berlangsung di awal agenda begitu ya, setelah tadi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat beserta dengan sejumlah pejabat dan juga tamu undangan lainnya juga sudah memasuki auditorium ini. Prosesi dari sidang isbat seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa akan berlangsung secara hybrid, artinya akan dilakukan secara daring maupun luring. Nah, saat ini pembawa acara sedang menyapa pihak-pihak yang kemudian di daerah nanti akan melaporkan secara daring bagaimana kemudian hasil pantauan hilal yang dilakukan pada hari ini. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan siapa saja yang kemudian hadir di lokasi acara, ada sejumlah tamu ataupun undangan tentu yang memenuhi Auditorium HM Rasjidi, sebut saja seperti tim hisab dan ruqyah dari Kementerian Agama, duta besar negara sahabat juga tadi kami pantau sudah hadir, perwakilan MUI, perwakilan Ormas Islam, perwakilan BRIN, perwakilan BMKG dan juga perwakilan dari Komisi 8 DPR RI. Nah, ini masih suasananya menyapa ya, seperti yang tadi kami sebutkan, menyapa para tim yang kemudian bertugas di sejumlah daerah begitu ya, untuk kemudian tentunya juga sebagai pembuka sebelum nanti tahapan-tahapan sidang isbat ini dimulai. Kalau kami review sedikit, ada 3 tahap yang akan dilakukan di sidang isbat pada sore hari ini. Yang pertama adalah nanti akan ada pemaparan posisi hilal awal Ramadan 1445 Hijriah berdasarkan hasil hisab ataupun perhitungan astronomi. Kemudian setelah itu, setelah maghrib, sidang isbat akan dilakukan secara tertutup dan tentu nanti akan dibahas juga hasil dari Rukyatul Hilal yang dilakukan di 134 lokasi di seluruh Indonesia. 4 diantaranya ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta seperti Gedung Kanwil Agama DKI Jakarta, Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat, Ponpes Hidayatullah Basmol Jakarta Barat, dan juga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu. Artinya nanti akan ada prosesi sidang isbat yang dilakukan secara tertutup. Nanti setelahnya sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat barulah akan digelar konferensi pers. Kita masih konfirmasi apakah kemudian nanti konferensi pers ini akan dipimpin secara langsung oleh Menteri Agama ataupun akan diwakili oleh Wakil Menteri Agama. Tetapi tentu dalam konferensi pers nanti akan dinyatakan tanggal berapa ataupun kapan pastinya awal bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini akan jatuh begitu ya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan prediksi sejumlah pihak seperti misalnya adalah BRIN dan juga BMKG sebenarnya memprediksi bahwa bulan suci Ramadan ini akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2024 karena pemantauan hilal ataupun ketinggian hilal tidak terlihat pada hari ini begitu ya. Nah, tentu ini akan ada perbedaan jika dibandingkan dengan Muhammadiyah yang sudah menetapkan 1 Ramadan ini jatuh pada esok hari 11 Maret 2024. Tentu kendala ataupun ada beberapa aspek yang kemudian nanti juga akan dibahas seperti misalnya apakah kemudian kondisi cuaca ini akan mempengaruhi prosesi pemantauan hilal. Tentu ini juga akan menjadi pertimbangan dan juga laporan yang akan disampaikan oleh tim yang bertugas di daerah di sidang isbat yang dilakukan di Kementerian Agama pada saat ini. Kita akan pantau saat ini masih terus menyapa tim di daerah. Tentu setelah ini juga akan ada sambutan baik itu dari Wamenak dan juga nanti akan ada pembahasan seperti 3 tahapan yang tadi kami sebutkan, Yasir. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas informasinya terkait dengan pelaksanaan sidang isbat di Kementerian Agama.